Saya sekarang tuh kuliah di Hochschule Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland atau Germany. Hochschule Kaiserslautern atau bahasa Inggrisnya itu University of Applied Sciences Kaiserslautern. Jurusannya Automation Engineering atau bahasa Jermannya Automatisierungstechnik. Mungkin dalam bahasa Indonesia teknik otomatisasi ya. Walau alam, mesti lihat lagi. Dan kebetulan sedikit juga saya alhamdulillah sudah bekerja di suatu perusahaan yang bernama Dinovatif GmbH Kaiserslautern. Perusahaan ini bergerak di bidang digital mikroskop, di bidang penyaring udara, dan jenis-jenis pembuat filter lain sebagainya, model lain sebagainya. Nah, jadi langsung saja ya, Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik sekalian yang saya cintai. Yang pertama di sini saya siapkan esensi. Jadi poin pertama adalah esensi. Nah, jika kita berbicara terkait esensi, tentunya kita semua ketahui esensi kita sebagai makhluk, sebagai muslim, sebagai mukmin, sebagai makhluk Allah adalah esensinya tertuang dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya tentunya Allah tidak menciptakan semata-mata jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi itu esensi kita sebagai manusia ya. Tentunya kita harus tanamkan itu. Dalam bahasa Jermannya adalah mein Ziel im Leben ist Allah zu bedienen. Bahasa Jermannya gitu. Bedienen itu artinya menghambakan diri kepada Allah. Jadi tidak ada lain dan tidak ada bukan adalah kita untuk menghambakan diri kepada Allah. Nah, jadi sama halnya esensi utama kuliah di luar negeri adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Poin tingginya ya. Nah, cuman ketika kita berbicara masalah duniawinya adalah belajar tentang kehidupan. Nah, jadi adik-adik sekalian yang nanti tertarik kuliah di luar negeri dan di sini khususnya Jerman, harus tahu nih esensi utama kuliah di luar negeri itu bukan, mohon maaf, bukan keren-kerenan atau bukan nanti sekalian jalan-jalan ke tempat-tempat wisata di sana, bukan ya. Tapi ya belajar tentang kehidupan, jalan-jalan juga belajar tentang kehidupan. Cuman ada lebih lagi nanti di lapangan tuh yang bisa dialami. Nah, jadi apa yang penting ya di sana adalah wawasan dan pikiran ilmu, keterampilan dan pengalaman. Nah, terkait wawasan ini, adik-adik sekalian dan Bapak Ibu yang saya hormati, wawasan ini Masya Allah, saya di Jerman ini sampai sekarang, alhamdulillah dari 2015 awal, sampai sekarang udah sekitar 5 tahun ya, hampir 6 tahun, jalan 6 tahun berarti ya. Di sini wawasan tuh sangat terbuka sekali. Kita bisa mengenal dengan muslim yang lain, karena di sini banyak orang, misalnya orang Arab, orang Suriah, orang Tunisia, orang Maroko, orang Bulgaria, orang Jerman tentunya, orang Amerika lain sebagainya, dan dari segala kultur, dari segala budaya, adat istiadat, dari segala agama. Dan sekarang kita berbicara masalah terkait agama yang sama, yaitu Islam. Masya Allah, kita jadi saling mengenal ya. Oh, ternyata dia seperti ini. Kita melihat, oh Masya Allah ya, ciptaan Allah tuh, wah Masya Allah banyak, bervariasi, berwarna, bermacam ragam kulit, bermacam ragam suara, bermacam ragam mata ya, warna mata, rambut, lain sebagainya. Nah, kita di sana insya Allah kita bisa dapat wawasan yang lebih. Tentunya di Indonesia pun Allah sudah menciptakan bermacam ragam suku ya. Nah, apalagi ketika kita ke Jerman, di Jerman tuh heterogen ya, bukan hanya orang Jerman, banyak sekali. Nanti bisa dapat wawasan dari segi itu ya, salah satunya. Dan nanti pikiran ilmu. Nah, pikiran ilmu ketika kita ke luar negeri, kita melihat sesuatu yang berbeda. Pikiran ilmu di sini contohnya adalah kuliah. Kita bisa melihat perkuliahan di Jerman seperti ini, di Indonesia mungkin kita SMP, SMA, di Indonesia seperti ini. Kita bisa membandingkan dan kita bisa lebih terbuka lagi pikiran kita ya. Nah, selanjutnya keterampilan nanti dengan magang dan pengalaman. Banyak pengalaman-pengalaman yang terduga yang tidak didapatkan di bangku kuliah, teman-teman, atau di bangku sekolah. Dan itu pengalaman yang berharga yang tidak semua orang bisa dapatkan ya. Nah, saya banyak mengalami hal demikian sejauh ini. Dan Masya Allah banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa saya dapatkan. Nah, dan apalagi yang penting adalah fokus pada tujuan. Nah, jadi adik-adik di sini, abang atau saya harapkan, jika nanti ada keinginan untuk keluar di luar negeri, khususnya Jerman, buatlah tujuan. Tujuan adik ini apa? Tujuan itu bisa berupa cita-cita, bisa berupa harapan, ya. Misalnya tujuannya ingin kuliah ke Jerman, ingin kerja di sana. Oke, masih sederhana seperti ya. Nanti. Nah, fokus pada tujuan. Oke, kuliah selesaikan dengan baik tentunya, bukan cepat-cepatan tapi dengan baik ya. Dengan waktu yang tepat lain sebagainya, dan nanti bisa lebih bermanfaat untuk muslim, untuk Islam tentunya ya nanti.
Nah, adik-adik penerus bangsa sekalian yang saya cintai, yang poin selanjutnya adalah disiplin. Nah, ini kedisiplinan ini sangat penting sekali untuk jika adik-adik ingin kuliah di Jerman. Jadi disiplin ini berarti tepat waktu, ya. Masya Allah. Jadi kita memang dikenal ya di Indonesia, ya, sayang sekali ada istilah jam karet. Karena kadang suka terlambat, misalnya ada perkumpulan atau apapun. Ya itu sayang sekali terjadi di kita. Mungkin juga memang karena faktor geografis dan lain sebagainya, kemacetan dan sebagainya, walau alam. Namun di Jerman itu diwajibkan atau diharapkan disiplin tepat waktu. Nah, ketika kita sudah memiliki sifat disiplin, kita pelajari dari sekarang, kita biasakan kita tepat waktu. Paling sederhana, bangun tepat waktu tentunya. Sebenarnya di Islam sudah diajarkan sholat 5 waktu, dan yang terbaik adalah sholat di awal waktu. Nah, itu adalah disiplin. Ya. Nah, tentunya bisa kita latih dengan seperti itu. Nah, selanjutnya dari disiplin itu kita bikin roadmap, ya, adik-adik roadmap. Roadmap itu ya map peta perjalanan berarti ya. Nah, jika adik-adik di sini tadi ada kata pemoderator, ada yang SMP ya, anak SMP mungkin ada yang kelas 10, kelas 11. Nah, jika di sini ada 9, 10, 11, persiapkanlah perbekalan tempur dari sejak dini untuk luar negeri. Dan di sini dalam hal ini ke Jerman. Perbekalan tempur yang bisa disediakan adalah tentunya yang paling utama adalah persiapan bahasa. Nah, jadi bahasa Jerman itu sangat penting ya, jika ingin ke Jerman. Nah, seperti tadi saya banyak ketemu dengan orang-orang Arab yang lainnya ataupun orang asing yang lainnya atau orang Jerman sendiri. Jika tanpa bahasa ya kita tidak bisa kan komunikasi, kita tidak bisa mendapatkan informasi dari mereka ya. Nah, jadi bahasa Jerman ini penting. Nah, jika adik-adik di sini sudah ada niat untuk ke Jerman dari sejak dini, pelajari dari sekarang agar nanti akselerasinya bisa lebih cepat. Jadi bahasa ini penting. Jika adik-adik di sini sudah bisa mempelajari bahasa dari sejak dini hingga nanti lulus SMA B2 mendapatkan level B2, wah itu sudah akselerasi yang lebih cepat. Jadi bisa lebih cepat lah intinya dan bisa memahami Jerman nanti lebih baik lagi ketika awal datang ke Jerman. Dan persiapan yang paling pentingnya lagi adalah ini yang seharusnya nomor satu ya, adalah persiapan agama ya, ilmu agama. Nah ini adik-adik tentunya kita di Jerman tuh minoritas, Muslim tuh minoritas ya. Walaupun ada data di kota saya Kaiserslautern, kota yang tidak begitu besar, kisaran masyarakatnya itu kisaran 500.000 orang atau 300 atau 500.000 orang. Nah, Masya Allah ada data terbaru yang memang ini juga mungkin jadi nanti pertanda Islam akan bangkit kembali, insya Allah di Eropa, mungkin di awalnya walau alam. Nah, di data sendiri di Kaiserslautern tentu ranking pertama adalah Protestan, yang kedua Muslim, yang ketiga Katolik. Nah, jadi lihat lebih banyak Islam daripada Katolik ya. Jadi kita kalaupun berbicara agama di Jerman sendiri sebenarnya bisa dibilang mayoritasnya itu Katolik se-Jerman, tapi pada realitanya mereka tuh ateis ya. Nah, jadi bukan hanya kita minoritas di sini, cuman harus hati-hati kita memiliki iman yang kuat sebelum ke Jerman dengan mempelajari ilmu agama agar kita tidak terpengaruhi ya, kayak gitu. Jadi adik-adik sini, masya Allah, saya mendengar atau membaca SMA Islam Plus Azkia ini mempelajari atau ada program hafalan Al-Quran. Nah ini masya Allah, ini akan menjadi nilai tambah bagi adik-adik ya kalau misalnya ke Jerman ya. Nanti bisa menjadi dai di sini. Karena tadi salah satu esensi juga di sini kita bukan hanya belajar tentang kehidupan, tapi kita ada misi dakwah di sini. Ya. Nah oleh karena itu persiapkan ilmu agama dan persiapkan bahasa. Mungkin itu ya salah satu perbekalan untuk tempur. Karena ibarat kita mau ke medan tempur ya tanpa senjata, tanpa makanan dan sebagainya kita nggak bisa apa-apa kan ya. Gitu. Sama halnya seperti ini. Dan karena nanti pun adik-adik kalau di Jerman tuh atau di luar negeri jauh dari orang tua ya, dari kakek nenek, dari tante, om dan sebagainya. Nanti sendiri ya. Nanti yang akan menolong langsung tuh Allah. Kita akan ada ikatan dengan Allah langsung gitu ya. Bahasa Jermannya direct gitu ya, langsung. Kadang kita sedih, ya Allah tolonglah, dan pertolongan Allah turun dan semuanya selesai insyaallah. Nah, di sini kuatkan diri, tidak menunda kebaikan ya, tapi tundalah keburukan. Nah, tundalah keburukan. Jadi jangan ditunda lagi kebaikan. Jika adik-adik sekarang ada niat ke Jerman, ingin belajar bahasa, jangan ditunda, langsung eksekusi. Nanti misalnya jadi nggak jadi ke Jerman karena itu takdir juga ya, kodo dan kodar dan nasib juga, ya nggak apa-apa. Nanti bisa terpakai di Indonesia. Ya mungkin jadi translator atau apa, wallahu alam ya. Tapi jangan ditunda. Ada istilah helicopter view. Dulu helicopter view ya, sebelum booming drone. Mungkin sekarang lebih baik drone view ya. Jadi maksudnya helicopter view atau drone view ini adalah lihat peluang sebanyak mungkin dan eksekusi pada tujuan.
Lihat. Nah, jika adik-adik ingin ke Jerman atau di luar negeri atau nanti tinggal sendiri ya, misalnya safar, kuliah dimanapun ya di luar negeri yang jauh dari orang terdekat. Nah, teman-teman adik-adik sekalian, terkhususnya di sini harus memiliki view seperti ini ya. Jadi artinya lihat peluang sebanyak mungkin dan eksekusi pada tujuan. Jadi nanti akan ada peluang-peluang tertentu, misal sederhana ada pameran, ada ekskursi, ada kursus-kursus atau kurs ya, bahasa Jermannya kurse-kurse yang disediakan oleh kampus. Ambil itu dan eksekusi pada tujuan tuh, ambil mana yang relevan dengan tujuan kita. Ya. Silakan adik-adik tunjukkan tujuannya apa? Ingin jadi engineer misalnya berupa cita-cita ya. Nah, ingin apa? Ambil yang peluang-peluang sebanyak mungkin yang sesuai dengan tujuan kita. Nah, jadi yang tadi seperti di awal, karena kita di sini minoritas, kita harus memiliki mental, saya harus memberi pengaruh dan bukan sebaliknya. Ya. Saya harus memberi pengaruh dan bukan sebaliknya. Nah, jadi sedikit juga informasi, Masya Allah Tabarakallah. Jadi saya juga di sini sudah 3 periode sebagai Ketua Muslim Indonesia Kaiserslautern. Jadi di setiap kota tuh di Jerman ada pengajiannya, ya. Ada komunitas muslimnya, Masya Allah. Dan itu kental di sana. Nah, di sana kita ada kegiatan pengajian, kegiatan apa namanya rihlah ya atau ekskursi itu kan dan sebagainya. Nah, ketika jadi ketua ini ataupun dalam lingkup itu kita harus bisa memberikan pengaruh, bukan jadi kita yang terpengaruh, apalagi oleh yang negatif. Ya. Kalau terpengaruh oleh yang baik itu, masya Allah ya, oleh yang positif. Nah, dan ada lagi kata-kata yang bagus, jadi nomor satu dalam kebaikan dan selalu nomor satu. Ya. Dalam kebaikan kita harus jadi yang nomor satu dan selalu nomor satu. Nah, ketika kita di Jerman pun kita harus memiliki mental, nih mental disiplin tadi kan ya, mental apa namanya, lihat peluang sebanyak mungkin dan ini ambil ilmu atau senjata dari pesaingmu. Nah, sama sekarang kan adik-adik ya, penerus bangsa di kelas kan ada saingan ya pasti. Nah, lihat yang pintar yang ranking 1 terus. Deketin dia ya, ambil senjatanya ya. Kok dia bisa pintar sih, kok bisa ranking 1 ya. Ambil, deketin. Makanya deketin bukan dijauhin kan ya. Dideketin atau yang hafal Al-Qur'annya banyak. Nah, ambil ilmu atau senjata dari pesaingmu itu caranya agar kita lebih maju lagi gitu kan. Karena semakin kuat saingannya, semakin besar pula kemajuan kita insyaallah. Dan cuman yang paling penting adalah tadi lupa saya sebutkan kita harus memiliki ridho ya, ridho dari orang tua terlebih dahulu. Nah, karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Tadi esensinya adalah kita melakukan sesuatu karena Allah. Jika orang tua memang mohon maaf ya di sini nanti ada yang belum mengizinkan, ya ikutilah orang tua. Karena nanti keberkahan ada di sana ya. Bisa saja kita maksa atau lain sebagainya. Tanpa ridho orang tua saya baik mundur lah gitu ya. Maksudnya jangan jangan sampai kita tidak mendapatkan ridho orang tua sebelum kita safar atau kita berpergian. Paling dekat kita ke sekolah ataupun kita ke rumah teman, gak diridhoi orang tua, lebih baik di rumah. Ya. Khususnya juga sekarang pandemi corona ya, jadi di rumah saja dulu. Nah, poin selanjutnya adalah pola pikir orang sukses. Ya. Sukses di sini ya tentunya artinya banyak ya teman-teman. Arti yang paling saya pegang sampai saat ini dan sampai seterusnya adalah sukses yang sebenarnya adalah sukses ketika kita meninggal kita menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau kita husnul khotimah ya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang husnul khotimah. Nah, cuma sukses di sini adalah salah satunya juga ketika kita bisa mensukseskan orang lain. Nah, jadi tularkanlah kesuksesan, jangan sukses sendirian ya. Mulai dari sekarang seperti itu. Karena nih ini tuh erat kaitannya dengan kita sebagai makhluk sosial. Jadi ketika kita di Jerman kita nggak bisa hidup sendiri teman-teman ya. Kalau kita punya ilmu sendiri, orang lain, oh enggak, nanti dia bisa ikut pintar ya, bisa lain sebagainya. Jangan, kita justru di sini harus gotong royong. Maksudnya kesuksesan di sini tuh, aduh dia nggak bisa bantu ya bareng-bareng, belajar bareng. Karena kuliah di Jerman tuh nggak mudah, nggak mudah karena di Jerman tuh kita tidak dituntun. Ya. Kita harus membuat program sendiri, kita harus ujian misalnya kita harus bikin plan sendiri. Nah, selanjutnya adalah doa. Lihat, masya Allah, doa. Kita sebagai orang Muslim, orang mukmin, alhamdulillah kita memiliki senjata yang paling baik, paling terhebat di dunia ini yaitu doa. Nah, jadi ketika kita sudah berikhtiar, kita bisa menuntut ilmu, kita milih ilmu, perbanyaklah doa. Saat sekarang juga adik-adik di sini, misalnya ada niat untuk keluar negeri, ya, perbanyaklah doa, perbanyaklah doa, dan ini ya Allah, penting sekali. Jika adik-adik ada rencana untuk keluar negeri dan orang tua pun mendukung, sekarang yang kelas 9, yang kelas 10, yang kelas 11, dekatilah orang tua ya. Karena nanti ketika jauh dari orang tua akan merasa, ya Allah saya menyesal dulu nggak melakukan ini, melakukan itu pada orang tua.
lakukan dari sekarang, jangan ditunda ya. Bahkan kita sendiri pun tidak tahu usia kita sampai kapan kan ya. Ke Jerman atau ke luar negeri itu adalah tantangan yang besar ya. Jadi hanya orang-orang ataupun yang menyukai tantangan lah ya, yang insya Allah ke luar negeri tentunya ya.